Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Rodi. Pagi Mas Arif. Ketemu lagi kita sama Kebun Iyong nih. Amin ya. Yang udah lama nih Kebun Iyong kemana aja ini? Udah lama dorman kita Om. Baru kali ini kita ketemu lagi Om ya. Kali ini kita ketemu sama Yumi Rainbow Om ya. Iya. Yumi Rainbow. Kita bikin apa nih Om nih? Jadi paling kalau perawatan ya, sehari ini belum ada jadwal. Jadi kita paling mau coba review di 90 HSP ya, 90 hari setelah pangkas. Boleh. Udah kayak apa sih rasanya di kebun kita ini ya? Boleh banget. Karena kita satu ini teman-teman ya, inilah kondisinya. Ini ada atap, tapi tampiasnya masih banyak dan sering ke apa ya? Kita siram terus sore hujan, nggak ada matahari. Habis diguyur hujan Om ya. Betul. Ya? Jadi hawanya sering jarang matahari ya belakangan ini. Juga ada mulai ada pecah-pecah, mulai ini nggak kuat ya. Faktor karena kebanyakan air. Tapi ini kita mau review coba seperti apa sih rasanya udah di 90 HP dengan kondisi kita seperti ini. Gitu, Oke, siap Om. Kita gas langsung Om. Om. Kita coba buka beberapa yang kira-kira sudah menghitam Kang. Oh gitu. Nanti kita ada ditemenin juga sahabat Kang Marno nih. Ada juga Om Yuli dari Sultan Grab teman-teman. Nanti mungkin mau review ya. Tes rasanya kayak apa ini. Kita cari yang ini aja. Mungkin nggak usah dibuka semua dulu ya Mas ya. Oke Om. Kelamaan. Nah kita coba cari-cari yang kira-kira udah hitam gitu ya. Karena kita akan mau ngetes rasanya ya. Yang lebih udah matangnya yang seberapa coba di gulanya lah kurang lebih. Ini semua totalnya awal 67 teman-teman. 67 tandan dari 78. Kita parah kanan kiri Om ya. Betul. Ini 33. Cuma kemarin tetap aja kayak yang ada yang diicip-icip terus habis ya. Anak saya juga udah mulai senang icip-icip. Nah, sama ini nih. Ini yang belakangan. Nah, ini masih ini masih mentah ini. Belum diwarnain Om ya? Mungkin beda sekitar 25 hari dengan yang ini kan. Kalau teman-temannya udah pada hitam Om ya? Iya. Nah, jadi kalau untuk pupuk pembasaran buah, biasa kita ya NPK 1616 ditambah kaliumnya ditinggikan, yaitu dengan memasukkan SOP teman-teman. SOP Merauke ya kita pakai, atau sejenis pupuk itu intinya kalium dominan ya. Bisa teman-teman ditambahkan magnesium sulfat. Itu pupuk pembesaran buah kita secara umum. Gitu. Untuk akhir-akhir pupuk sebetulnya nih kita ada sedikit bedakan, yaitu misalkan ini udah begini Kang ya, mungkin awal-awal maksudnya saat-saat ini atau 2-3 hari kemarin atau 2 hari 3 ke depan tuh biasanya kita ada pupuk pamungkas sebetulnya. Untuk yang terakhir udah itu setelah itu nunggu panen gitu kan. Itu biasanya kita NPK-nya dihilangkan. Jadi cuma ada SOP plus magnesium sulfat gitu. Biasanya itu kan. Cuma karena ini kondisinya begini sering redup, hujan ini pun malam hujan, tadi pun udah gerimis lagi, ini agak penter nih. Jadi hujan, air jatuh teman-teman. Dan ini tergenang. Khawatir ya kita tambah pupuk harus tambah air ya. Betul. Ada malah tambah pecah, tambah banyak pecahnya. Ini pun kita lagi jaga banget airnya ya. Berarti pupuk terakhirnya kita nggak usah dulu dah. Gitu. Jadi lanjut udah kita istirahatkan pupuk. Paling nanti beberapa hari ke depan kalau udah jarang hujan lagi, agak mengering, media kita tambahkan sedikit, jangan sampai layu. Intinya jangan sampai layu, juga jangan sampai kebanyakan air. Betul. Oke, ini kita coba akan ngetes teman-teman. Wah, ini udah ini kayaknya lebih ini kan ya. Hitam banget ini. Lebih hitam lah ya. Iya. Nah, coba kita akan ya, bismillah. Nih teman-teman. Di sana-sana ada yang lebih gede ininya ya, dompolannya juga berinya ya. Ini kalau ini yang standarnya di sini ya. Tapi saya rasa kalau di tempat teman-teman bisa lebih dimaksimalkan, buah mungkin agak sedikit dikurangin dari ini 66 dari 78 dengan kondisi di pot teman-teman ya. Umur hampir 6 bulan kita pakas pembuahan. Jadi umur pun masih sangat standar penghobi ya. Bukan standar kebun, juga ini dibanyakin standar penghobi, bukan standar kebun jual buah. Jadi mungkin hasilnya masih segini, belum terlalu maksimal teman-teman. Tapi bagi kita mah segini mah teman-teman ya, untuk cicip-cicip, untuk review udah cukup lah, syukur-syukur bisa lebih gede. Cuma kembali untuk jenis Rainbow ini, satu sangat kencah, buahnya enak, cuman itu tadi, ini sepertinya nggak sekuat mungkin jenis-jenis Epres
Malika atau Basanti ya, dari ketahanan pecah airnya. Karena ini biarpun kita ada di naungan, kena tampias-tampias, kita lengah dikit penyiramannya, maksudnya agak sedikit kebanyakan, mulai pecah teman-teman. Dan alhamdulillah kalau jamur yang merusak buah, alhamdulillah nggak ada. Aman Om ya? Relatif aman. Nih gini Kang, bedanya nih Kang. Ini pecah nih Kang. Meletek ya. Ini loh. Coba kita petik. Biar nih. Ini pecah, nggak kuat nahan air teman-teman. Air dalam. Beda kalau pecah rusak karena jamur ya. Biasanya di sini kayak berbulu gitu. Yang sini berbulu abu-abu ke gelap-gelap, nanti bonyok gitu, rusak. Udah rusak, nggak bisa tumbuh, bahkan nggak bisa manis. Gitu. Kalau ini alhamdulillah kemarin kita beberapa kali ngicipin, udah mulai manis. Cuma mungkin gedenya nggak maksimal karena mungkin bisa juga kebanyakan faktor. Juga ada faktor ini kan, daunnya nih dia nggak kuat subur banget lagi ya ketika udah buah bunga. Berikut ditambah kena ini nih sama kemarin kita kecolongan ya. Ini kalau kita bilang sini tungau ya, yang daun-daun bisa masuk ke insektisida. Gitu. Makanya selain pucuknya kesini agak ngedrop, nggak terlalu pigor. Ada beberapa yang pigor, tapi rata-rata nih mengecil daunnya sini Kang. Yang ujung daun ujung. Jadi kayak keberatan dia gitu. Untuk ini ya buah nih kebanyakan sepertinya. Ditambah ya itu tadi. Nah ini nih kayak gini-gini kena nih. Dan ini sudah kita antisipasi beberapa waktu lalu, udah semprot dengan insektisida Summit ya, namanya Summit itu. Kita alhamdulillah setelah itu ada perbaikan teman-teman. Kalau nggak disemprot itu mungkin jauh lebih parah sampai saat ini kondisinya ya. Waktu itu agak parah ya, dan setelah disemprot itu kita lihat makin halus ya, maksudnya nggak makin parah gitu, alhamdulillah. Jadi faktor itu sepertinya faktor kebanyakan buah, daun nggak banyak subur lagi, kayak keberatan juga, yaitu ada serangan tungau di daun-daunnya. Akhirnya mungkin ini kondisinya baru bisa seperti ini teman-teman. Saya yakin kalau bisa lebih terantisipasi lagi, bisa lebih besar, bisa lebih maksimal lah gitu. Nah ini saatnya kita akan coba. Oke, kita langsung gas ke nih tes break aja teman-teman ya. Sini nanti Mas Arif langsung nyicipin aja gimana. Cocok kalau ini Mas Arif, ada juga sahabat Kang Marno, ada ketua Kabara teman-teman. Nah ini ketua kita nih, langsung sibuk sendiri dia malah. Sahabat Kang Marno hadir juga dia, terima kasih. Ini 90 HSP Om ya? HSP ya, Haris Pangkas. Nah, ini dulu. Oke. Tapi kalau di lidah sih kita juga udah ngicipin, udah cukup enak teman-teman. Cuma ya itu masih ada yang begini nih, belum rata ya. Ada yang udah enak, ada yang masih hijau begini belum. Nah, untuk ini kategori termasuk padat ya. Biarpun kalah crunchy kalau sama Basanti. Tapi ini cukup padat, bukan juicy ya menurut kita ya. Dan ada biji juga. Iya. Bijinya yang ini satu. Berbiji deh. Tuh, ada. Ini termasuk rasanya enak ya. Enak banget kalau kata kita mah ya. Termasuk recommended untuk teman-teman coba kebunkan. Ya juga sedikit cerita kita, kalau untuk rainbow ini teman-teman di kita seringnya ya, ketika daun-daun tuh sering ngalamin kayak parigata gitu daun. Ada belang kuning gitu. Dan itu beda dengan belang kalau diserang jamur ya. Itu selalu gitu, hampir selalu gitu. Tapi ada kala dia hilang terus ada lagi gitu. Jadi nggak murni hijau daun tuh gitu. Ada aja kuning-kuning gitu ya. Entah itu karena di sini ada kekurangan unsur hara tertentu, atau memang di teman-teman juga ngalamin selalu begitu. Tapi setiap kita tanam selalu ada begitu. Baik di bibit ataupun udah ditanam di grounding ya, atau di pot besar. Nah ini coba kita lihat. Baru 16 kah? 16 ya. Ya kurang lebih mungkin 16 17 lah mungkin kalau kita coba nanti coba beberapa petik lagi. Oke, tetap di 16 ya, kelihatan ya. Cakep dah. 16. Coba kita satu atau dua lagi ya, yang butiran lain. Cari coba yang kira-kira lebih ke atas.
Tapi memang faktor cuaca mendung terus pengaruh teman-teman kalau kurang matahari ya. Semua buah biasanya kalau sering kurang matahari atau banyak hujan juga ngaruh untuk dirasa manisnya ya. Ini malah turun ya. Turun malah Om. Turun malah dapatnya. Berapa Om? Ini di 15 kurang. 14,5 malah. Tadi 16. Coba 14,5. kita sini ya. Belum. Setet. Oh iya. Itu tinggian yang tadi Om. Iya. Tapi ya Rembo ini biarpun mungkin gulanya masih rendah, satu dia segini pun asamnya ya udah cenderung nggak ada kan. Apalagi sepet ya nggak ada. Kulit tipis, jadi ya gula sedikit diimbangi dengan asam yang relatif sangat-sangat sedikit. Kalau bisa dibilang udah mulai habis rasa asamnya, sepet nggak ada ya. Jadi banyak udah kita udah enak lah dengan kondisi seperti ini. Kalau mungkin kita seneng yang nggak terlalu matang gitu kan. Nah, udah sekarang kita cobain aja Mas Arif. Wah, coba dicip nih. Ini kita. Nah, dan ini teman-teman ada sedikit ini ya. Itu bekas ini. dulu disemprot kalsium. Nah, ini yang hitam nih. Nah, bismillah. Kita tes dulu ya. Coba Mas. Nah. Kamera mau dibalik. Udah manis ya. Enak. Ya. Bismillah. Ini kalau untuk ukuran lidah saya Udah enak ya. manisnya udah jos ini Om. Standar buah tuh udah manis gitu. Manisnya kena. Nah. Kerasnya ada. Ukuran breaknya belum tinggi ya, tapi kok di lidah udah enak. Dan untuk bijinya sendiri agak lunak ya. Jadi antara biji, daging samar-samar lah. Lebih dominan ke daging. Wah, recommended banget ini Om. Yumi Rainbow. Cuma sayang kurang gede di sini teman. Yumi Rainbow. Nanti kita akan coba maksimalkan lagi ya, mudah-mudahan pembuahan berikutnya. Kalau tandan ini, tandan kita kurangkan nih teman-teman. Ini sayap ya, sayap kita kurangin. Ini 3 sayap kita kurangin. Oh, berarti ini udah ada penjarangan ya Om? Penjarangan juga pengurangan sayap. Ini ada 3 titik bekas sayap. Kita kurangin ya, karena apa dulu pertimbangan kita, buah dulu ada sekitar 78. Jadi selain pengurangan dompolan juga kita pengurangan dompolan yang kita sisakan tuh sayapnya dikurangi lagi nih 1, 2, 3 titik sayap. Kalau itu hampir tinggi. Karena udah mulai pecah ya kita buang gitu kan. Nah ini sisanya lah beratnya gitu. Ini yang masih dipertahankan. Nah jadi bukan soal varian ini kok dompolannya kecil ya, bukan teman-teman. Ini karena udah kondisi melakukan kita, udah penjarangan ya? kita ada yang disengaja, ada yang nggak disengaja. Itu yang disengaja pengurangan sayap, dan penjarangan yang nggak disengaja tuh pecahnya itu. Jadi makin berkurang lagi berinya, buahnya. Ini udah mulai pecah lagi tuh. Nah, nih ini pecah karena air teman-teman. Nah ini untuk iya nih pecah Om. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini masih ada sisa-sisa seperti ini dan masih bisa manis ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa panen gitu loh Kang. Amin. Nggak sampai rusak kena jamur ya, nggak sampai habis kebanyakan pecah juga. Cakep udah. Nambah lagi ya. Siap. Siang menjelang pagi. Ini varian apa ya Bos? Rainbow. Yumi Rainbow Om. Alhamdulillahirobbilalamin. Musim hujan varian Yumi Rainbow ini top markotop pokoknya. Sangat recommended di bibitnya. Guys, monggo dilanjut. Matur suwun. Ini ada yang segini gini. Wah, ini lumayan mau gemuk loh. Wah, lumayan gendut ini Om nih. Ya maksudnya berarti bisa kalau teman-teman mau dimaksimalin ya biar gede semua, yaitu tadi perkuat akar, buah agak jangan terlalu banyak, juga penjarangan ya. Juga jangan sering-sering kena hujan. Nanti belum besar banget udah pecah gitu. Mana Kang Marnonya? Ya, Kang Marno. Udah keburu habis nih Mas saya nih. Kalau Mas saya udah pasti langsung habis. Wah, ini nih. Pagi. Sahabat Kang Marno, pagi. Ikut apa ini? Ngerasain Yumi Rainbow ya? Yumi Rainbow nih. Mantap ini. Ini si hitam manis. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Aku bawa pulang. Tenang Om, masih banyak Om. Masih nih, banyak. Oh, aman pokoknya. Aman terkendali. Oke ya teman-teman ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi untuk melengkapi koleksi di kebun kita. Amin. Teman-teman, itu dulu ya teman-teman ya. Oke Om, Sedikit siap. informasi dari Maxi Bread bersama Kebun Iyong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.